Selamat datang di Podcast Mendoan. Balik lagi di Podcast Mendoan, mendengarkan Nona dan Tian, Agustian Pratama, Dono Pradana. Dan kita masih take di studio Mendoan Sport by Febos. Dan hari ini spesial banget, kami kedatangan cast dari film Tiba-Tiba Setan. Nggak cash doang, ada Poppy Sofia, ada Sahabi. Sahabi. Aku tidak terkenal, tenang aja. Sahabi. Panggilannya Bi, minta dipanggil Bi. Sahabi. Dan ada direktur kesayangan saya. Ada Etienne Cesar. Terima kasih. Piye Surabaya? Enak. Kok Puanas. Tapi baru hari ini kan ke Surabaya? Enggak. Kita kota pertama Surabaya. Kemarin Surabaya baru dulu, ke Malang. baru Malang. Sebenarnya podcast Mendoan itu kan harus berbahasa Jawa ya. Karena kami nggak ingin melukai telinga pendengar kami. Jadi mau nggak mau kalian harus berbahasa Jawa. Oh aman. Aku suka. Mosok. Bener. Maksudnya gue suka seneng ngomong pura-pura Jawa gitu. Oke, coba. Nami kulo, Poppy Sofia. Itu aja sih cuma bisa. Nami kulo itu yang paling halus. Oke. Ya kan Nami kulo tuh. Tapi masih sih bisa bahasa Jawa? Piye, Cuk? Langsung itu jomplang. Piye ambek cok itu beda banget lah. Gak ngerti gue mentok di situ ya. Tapi selama pas kita kerja bareng, Ya cuma Cuk aja itu yang gue belajar dari lu cuma itu aja. Gitu saya nggak inget. Luwe apa luwe? Luwe itu lapar. Banyu itu air. Banyu itu air. Terus apa lagi ya kemarin ya? Melu itu apa ya? Ikut. Ojo nesu. Ojo nesu itu jangan marah. Jangan sedih. Jangan marah. Salah ya. Misu marah. Misu. Sebelah sana nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, Bi. Ini orang awak. Bisa gue bahasa Jawa. Coba tes. Sultan Hamengkubuwono. Itu nama Orang Jawa kan? Iya. Jawa. Itu nama ya. Itu orang Jawa. Oke, jadi khusus di episode ini kami nggak berbahasa Jawa dulu. Iya. Karena Mohon maaf. Ngesakno ya. Sakno mereka. Sakno buat mereka nanti toleh ya. Oke. Sakno tuh mesake. Mesake. Kasian. Kalau di Jawa Timur, apalagi di Surabaya, kalau di Jawa Tengah ngesake, kalau di sini ngesakno. Pakai no. Tapi gitu. artinya sama gitu. Artinya sama. Karena di Surabaya kan lebih kasar sebenarnya. Kayak piye tadi sebenarnya piye itu agak ke Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah. Kalau Surabaya ya opo. Oke. Piye kabare ya bisa sih. Jadi opo kabare? Ya opo. Harus ada. Ya opo. Harus lengkap. Ya opo. Ya Kalau kayak yo kabare nggak enak. Opo kabare nggak enak. Ya opo. Ya opo Nah, kabare. Oke. Gitu. Berarti orang Jawa Timur suka kayak borgol gitu-gitu ya? Kenapa Kasar-kasar gitu. Kenapa? Bukan. Bukan beda ya? Sorry. Pakai cambuk bulu-bulu. Yang maksudku kira gitu. Enggak ya? Enggak. Oke. Tapi kita punya di sini ada. Iya. Kita sukanya ditetesin lilin sama. Tapi di kuping. Iya. Terapi. Wax. Terapi. Wax, ya. Tapi nggak digelendang telinga. Kan itu bukan ditetesin, dibakar. Oh iya juga sih salah. Kalau ditetesin wah pecah gelendang telinga. Maaf nggak relate ya. Kesenangan saya nggak ke arah situ soalnya. Tapi kalian sudah kemana aja di Surabaya? Kita di Surabaya kemarin ke BJ Junction ya? BG Junction. BG. BG Junction apa Junction. Tapi Junction. bilangnya Junction kan? Junction. Junction ah. Enggak, katanya kalau Kita orang harus Surabaya gitu asli bilang katanya. BG Junction. Junction. Biji itu bener biji junction. Jadi pertemuan antara biji set junction kan itu. Biji kanan sama biji kiri gitu ya. Maksudnya main ini kan. Iya kan lato-lato. Itu kasar karena nggak semua orang bijinya ada 2. Emang, bijinya satu, Bi? Enggak, kan buah-buahan ada yang monokotil. Tapi tadi lo ngomongnya nggak semua orang bijinya 2. Iya, nggak semua Biji orang. mata, Nggak maksud semua lo. orang makan stroberi. Ya, oke. Kan ada yang makan pepaya. Makan apa? Alpukat. Bener. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang film Tiba-Tiba Biji ini,
Kenapa ngomongin biji sih? Promo mas. Ada perempuan ini. Kan perempuan juga suka menebar benih-benih kehidupan biji. Iya benar. Udah nggak usah dilurusin terus nggak apa-apa. Ini podcast kok, aman. Oke. Aman. Sudah main kemana aja di Surabaya? BJ Junction. Promo- Oke, Junction. Baru ke situ aja sih, nggak diajak Iya. main sama orang Surabaya. Tuh. Emang nggak punya teman orang Surabaya? Sekalinya main kesini nih. Nah, Oh, nggak ini juga sih, nggak ngeliat DM juga sih. Biasanya kan kalau ke satu tempat atau ke satu daerah suka ada DM, cuma itu aja nggak dibuka. Nggak dibuka itu masalahnya. Kemarin sih pas hari Sabtu itu pengennya ngikut kalian makan. Kan janjian sama Mas Sisi aku. Oh, kok nggak ini sih nggak datang Mas Dono? Karena kalian ke tempat turis. Jadi kami orang Surabaya rasanya Kemana? Terakhir kemana mereka? ke Peting Cak Gundul. ke Peting Cak Gundul. Sang Randi. Terus kita makan es krim. Makan es krim di Sang Randi. BTW Cak Gundul itu sekarang udah gondrong. Sampai udah gondrong. Saking lamanya dia. Terus udah main di media mana aja? Kalau media Emang vape doang yang bisa bersuara. Gue juga dong. Oh, ini iya. inhaler. Iya. Ini kayaknya 5 tahun ke depan bakal ada aturan ya. Bakal kayak udah semacam ini knalpot brong. Udah ganggu jatuhnya. Ganggu bener. Iya. Nggak ada, emang ada suaranya tadi? Dikit. Tapi kencengan kentut sih. Aman masih aman. Masih aman. Belum di podcast ini belum kedengeran. Oh iya. Nanti izin ya kalau ada. Oh iya nggak apa-apa, bebas. Mau kentut, mau muntah, mau Berak. ya Jelek banget. berak nggak apa-apa, berak. Terserah. Iya boleh. Kalau ke Malang kemarin nginep. Ke Malang kita nginep semalam. Nginep ya. Baru pulang tadi. Oh tadi ini ya. Terus ke media mana aja? Kita ke media enggak, kita ke Car Free Day, terus kita ada cinema visit, jadi ada beberapa yang special screening, nonton duluan. Udah, kita media ini baru kesini. Di Surabaya nggak ada nonton duluan. Nonton duluan ada kemarin. Katanya ke ini Surabaya TV itu apa? Oh, iya Deng. JTV. Iya. Bener. Oh, iya, Pertama Deng. kali Stasiun Dangdut. JTV. Stasiun Dangdut. Serius, JTV. Stasiun Dangdut? Bener. Iya. Nama programnya Stasiun Dangdut. Iya. Ya, Di JTV. Cuman itu yang bisa dibanggain. Surabaya nggak banyak media. Banyak sih. Banyak Ya, sebenarnya. iya ya, benar. Makanya kenapa nanya gitu? Karena di Mendoan kami nggak akan menanyakan hal yang lazim saat interview film. Promo film, oke. Promo film. Kalau biasanya tanya kan sinopsis. Iya. Karena nggak semua film itu bisa promo di Mendoan. Oke. Ya, antara nggak ngerti atau Nggak kenal. ya nggak kenal. Kenal juga. Ini adalah film kedua yang promo di Mendoan. Oke, yang pertama apa? Oh, yang Ernest pertama filmnya Ernest. Oke. Yang gara-gara warisan. Iya ya. Ya, Iya, gara-gara warisan. Benar. Terus habis itu kedua ini. Oke. Loh, Sate Gagak nggak promo di sini? Iya, makanya Maksudnya baru kan gue mau lu. nanya, emang itu kenapa nggak promo di sini? Agak aneh ya ngomong Agak sendiri. aneh sih. Jujur agak aneh sih. Jadi Ngomong nanya sendiri, nanya sendiri kayak gitu. Kenapa bang waktu itu bang? Karena tolol masuk Pak. Tolol jatuhnya tolol. Akhirnya promo mandiri. Oke. Kita udah rencana padahal nanti yang kita undang cashnya ini nggak jalan. Nah, habis itu Yang nggak gagak ada. itu. Yang gagak itu. Nggak jalan. Nah, nanti kita tanya kenapa waktu itu nggak jalan ya. Nggak jalan. Ya, kami nggak akan menanyakan gimana proses syutingnya. Gitu. Tapi jujur kita udah bosan juga sih kayak yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Iya, kalau bisa beda. Kalau bisa beda. Pasti akan beda. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Ya. Asik, ini dites berarti ya Mas ya? Oke, Ya, ya. Dites lu ya. Pertanyaan pertama. Jelasin sinopsis Titanic 2. Nah, beda. Itu yang baru. Mereka nggak pernah ditanyain itu pasti. Jadi rencananya sebenarnya Titanic 2 ini akan syuting di Oh, ada ya? Ada ternyata di Selat ya. Sunda. Ternyata dijawab. Ada ya. Ternyata dijawab. Pertanyaannya, selama syuting Oh iya. lensanya pakai Wow, Mas terlalu teknis Mas. lensanya tuh pakai yang tipe apa tuh? Tadi kan Mas Sisi kan yang gagak juga horor. Ini juga Ya. horor komedi. Emang sukanya di situ atau? Enggak, sebenarnya kalau lo nanya ke gue sukanya horor komedi enggak juga, tapi Oke. apa kayak waktu itu gue sempat ditanya sama Dono. Kalau gue yang paling penting adalah basic utamanya pasti komedi. Oh, oke. Gitu, itu basic utamanya. Sisanya
secondary genre gitu ke mau horror mau action itu gue sangat open sebenarnya. Gitu. Kalau misal ada tawaran, pokoknya ada komedinya Ada ya. komedinya, oke. Komedi religi. Gue tertarik banget jujur. Karena lo bayangin Premisnya nih, kayak gimana nih? Coba. lo bayangin orang yang kayak gua gitu ya, apapun lo lihat gitu ya. Tapi ngebuat sesuatu yang berhubungan dengan religi. Menurut gua tuh perspektifnya akan berbeda. Komedi religi, contoh film apa? Komedi religi. Contoh Banyak para pencari Tuhan juga di TV Oh juga. iya sih. Para Belum ada pencari komedi. Tuhan. Amanah Wali. Benar. Kali ya. Itu kan sinetron ya. Sinetron. Ya cuman maksudnya masih sama lah. Iya, Ya, iya. maksudnya segitu kan. Iya. Buat segitu ke situ Kayak kan. premisnya mungkin kayak gini. Mungkin ada apa? Kayak misal seorang Religi ya ini. Religi. Iya, religi. Komedi, Komedi. religi tapi komedi. Bayangin ini aja gerombolan transgender pengen hijrah gitu. Nah, Itu nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa dong. Bagus dong Iya, berarti, iya, nggak benar, apa-apa. benar. Enggak, Iya dong. itu hitungannya hijrah 2 kali apa sekali? Nah, tergantung. Aku nanya aja. Nanya aja. Kan hijrah itu kan berpindah kan? Pulang pergi berarti. Enggak ya? Aku nanya loh ya. berpindah itu beda sama dipotong ya. Sampai kejedot loh. Maksudnya durasi filmnya nanti. Oh iya. Gitu loh. Gue takut Kayak misal pastor jatuh cinta Iya, gitu kan nggak iya. boleh. Oh. Oh ya benar, Gitu. benar. Kan nggak boleh menikah. Iya, iya. Konfliknya di situ. Iya, 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 Kayak iya. gitu. Untuk pemilihan cast, Mas. Aha. Tiba-tiba setan. Pemilihan cast ya gua masih dalam bareng kerja sama Oki dan Lolo tentunya. Terus tapi kita sisanya milih cast tuh yang memang kita kemarin groupingan itu nggak pengen terlalu komedian. Kita cuma nyari aktor-aktor yang bisa mainin situasi komedi gitu. Oke. Makanya ada Poppy Sofia, ada Ratu Felicia, ada Tanta Ginting, Reza Nangin sama Sahabi gitu. Jadi Naura. nama Naura. Naura Hakim. Naura Hakim. Kenapa dulu Mau waktu dong itu? diadili pasti. Request. Mau dong diadilin. Sampai request. Naura. Naura Hakim. Terus habis itu Kita punya bule juga, Oh Amara. ya, Amara Angelica, pembalap kece, yang bahasa Indonesia kalau ngomong seksi banget, ya, walaupun salah-salah. Iya kan, maksudnya tuh lucu kan, Ah. cantik gitu. Kalau Sabi, ini film keberapa? Ini film kedua hitungannya. Oh. Maksudnya yang screen time-nya lumayan banyak ya. Iya. Maksudnya yang masuk ke supporting tuh kedua. Oke. Gitu. Yang pertama apa? Pertama judulnya On Demand Day. Oh. Onde Mande. Onde Mande. Oh, itu komedi Orang juga awal tuh. ya, Orang itu awal. beneran ya. Gitu. Itu komedi juga ya, Bi ya? Itu drama komedi keluarga lah. kalau kamu Bipas, ini kan kontenmu kan tentang horor juga. Betul. Ada nggak sih kepikiran ntar kalau misalkan diajak main film, pengen yang main horor juga genrenya? Pengen kalau ada karya kan kita berkarya. Kita berkarya kan. selalu Ini berkarya. waktunya cocok. Betul, Iya, betul. benar. At this very point sih kayaknya hitungannya karena masih baru. Jadi apa aja mah ayo, Mas. Iya. Apa aja ayo. Let's go. Bokep. Kalau ada komedinya boleh. Bisa diedit. Kalau ada komedi, Enggak usah diedit emang. Obrolannya gitu. kalau ada komedinya boleh. Bokep komedi ya? Awan aja. Bokep komedi gimana? ada EA-nya lagi. EA. Gitu kan. Lucu loh itu. Yang cewek Sidot agak. Jadi enggak ini ha? Iya iya. BDSM dipecut-pecut sama lele gitu kan. Aduh, sama belut listrik aja ya. Belum listrik. Boleh. Langsung di empangnya lagi kan. Biasa kan ditetesin lilin gitu kan. Ini dikasih kembang api. Dar. Gitu. Dar. Bokep komedi. Belum ada tapi. Genrenya tahun baru. Itu pertanyaan buat Bang Isi tuh. Kan tadi kan korek komedi. Kalau komedi bokep gimana? Ada malahan ya Malah kepikiran premis. Kepikiran premis gak? enggak. Jadi kalau di Netflix waktu itu sempat ada satu series itu judulnya Naked Director. Oh iya benar. Director. Yang Jepang ya, Jepang. Suami Nah, gue gue sih kalau ngerjain kayak gitu tuh. juga gak apa-apa. Tapi itu lucu banget. Lucu. Gua nonton. Bagus. Mas gak usah dibayangin Mas. Mas Dono ngebayangin nih, gue yakin banget nih.
Lucu banget lihat orang kentut tapi ketawa nih. Goblok. Iya sih. Kalau ini Mbak, kamu kan udah sering banget nih main film. Bokep. Bukan. Enggak, Bukan ya? Aku enggak pernah main bokep. Nggak pernah sih, nggak pernah. Bangsat, jangan dipotong. Oh iya, sorry. Ada linknya. Kan sering banget nih main film. Dulu pas di zaman era film Indonesia di istilah orang-orang tuh di masa kegelapan, itu kan pernah main juga kan ya? Main. 8. Bukan apa judulnya gitu, pokoknya sampai main di film itu pokoknya. Terus bedanya film horor komedi yang dulu sama yang sekarang tuh apa? Menurut aku pernah main horor komedi enggak? Aku mainnya horor beneran. Horor beneran. Belum Gimana? pernah ini pertama kali horor komedi. Komedi horor. Bedanya yang menurut aku. Kan ini baru pertama, nggak bisa ngerasain bedanya dong. Tapi Maksudnya kalau- kayak pandangan gue. Iya. Belepotan ininya. Ini nih. Nah, naikin dikit. Naikin. Masih liar ya ternyata ya. Masih liar ternyata ya. Biar basah aja ya. Kan kalau ngomong kan harus emang agak basah. Iya. Gimana? Nggak enak. Kalau kering merepet, bener. Betul. Itu maksudnya. Tolong Itu jangan maksudnya. jadi podcast kampungan bisa nggak? Kenapa baru ada yang nyangkut ya? Bener. Enggak gitu ya. Bedanya apa? Maksudnya karena emang aku pernah mainin horor komedi. Ini pertama kali aku horor komedi. Atau gini, dulu sempet nggak horor seksi-seksian pernah main nggak? Karena aku tetenya nggak ada. Ya bukan, Jadi mau maksudnya apa yang mau main, di? Nggak, maksudnya main di film horor di zaman itu kan gitu kan horornya. Kenapa enggak, nggak pas gua di main JTV? horor-horor juga. Kenapa nggak pas di JTV? Gue main horor juga keramat, tapi nggak ada pamer tete-tete. Iya. Oh gitu, nggak Iya, ada ya? karena nggak ada tetenya. Bukan orang Mbak lain. udah Mbak. Saya tuh juga pengen bahas ke situ. Tapi udah. Kita belum seakrab itu. Iya, iya. Saya takut nimbalinya. Tapi itu bunyi jemput jatuh ya kan? Iya benar Iya, iya. Benar. Betul. Terus. Apa? Enggak, mungkin pertanyaannya bedanya syuting horor beneran sama yang Oh komedi gitu ya. Kalau dulu sih yang berasa syuting horor beneran tuh pas waktu aku syuting sama Mas Monty. Filmnya Keramat. Ya. Nah kalau Keramat yang horor beneran itu tuh kita setiap ke satu set atau satu tempat beneran dijagain sama kayak ada orang pintarnya gitu. Terus tiba-tiba lo dikantongin bunga, dikantongin bacaan. Iya. Terus kayak sambil didampingin aja ya kalau syutingnya di makam atau syutingnya di kayak Parangtritis gitu yang tempat-tempat yang beneran apa ya agak-agak mistis gitu. Terus Kalau yang ini enggak? Yang di film ini ini? enggak. Malah diiringin orang goblok. Ih, dan Bahaya nih orang. Sabar. Bahaya nih orang. Suruh keluar sebenarnya. ih kan aku ikut doang. Enggak. Followers. Mbak Popi tanya, Mas, biasanya kan orang pintar, kenapa orang goblok? Bahaya nih orang. Kopi Sofia loh. Gini loh. Makasih loh Mas Dono. Udah diapresiasi. Terus apa lagi yang beda? Iya, kalau syuting horor beneran tuh sempat ada momen kayak digangguin sama hantunya gitu. Oke. Kayak pernah diketok kamarnya, terus kelar syuting tuh kayak masih ada yang menyerupai aku. Iya, serius. Jadi pas waktu Keramat udah selesai, sempet di kantornya Moviesta itu tuh di ruang editingnya aku tuh lewat gitu loh. Terus ada teman kita ya Evander sempat bilang, loh Popi ngapain gitu kan, bukannya Popi di Sukabumi. Akhirnya manajer gue waktu itu sempet telepon, Pop kamu di mana? Aku di Sukabumi kok gini. Terus sekantor tuh pada kaget soalnya ngelihat gue tuh lewat-lewat di ruang editing Lewat-lewat sambil kentut-kentut gitu. gitu. Oh, bukan. Kan Popi gitu takutnya. Enggak, Tadi lu kentut yang lewat itu. dengan baju yang gue syuting yang Keramat itu. Nah itu
sampai kayak segitunya. Dan yang diganggu bukan cuma orang kantor aja, jadi ada beberapa yang si talent yang ikut syuting juga sempat kayak keganggu gitu. Cuma anehnya gue tidak diganggu gitu. Ya. Itu sih bukannya sombong. Sama kali ya setan juga gitu. Nah, tapi kalau untuk syuting horor komedi horor apa ya? Pas gue baru kemarin nonton keseluruhan filmnya, itu baru rasanya tuh kayak dapet takutnya horornya, maksudnya kayak menakutkannya tuh ada gitu loh dibanding syutingnya sih fine aja, nggak ada yang diganggu, terus makan enak, kita syuting di lokasi yang nyaman juga, gitu aja sih. Kalau Sabi ada kesulitan nggak main sama yang bisa dibilang yang lain udah senior gitu kan? Benar. Sebenarnya justru ya deg-degan pasti ada karena gue udah lama nggak main film juga kan hitungannya. Tapi hitungannya malah sangat amat ngebantu karena kan ya sama komedian juga banyak yang senior juga yang udah bisa main, kalaupun bukan memang aktor komedi gitu ya, maksudnya mainnya drama juga, tapi mereka tuh maininnya enak banget, jadi gue juga kalau masuk udah tinggal ngikutin pace-nya mereka aja, enaknya sih gitu. Tapi tiba-tiba setan ini premisnya gimana, Mas? Premisnya sih kalau gue kalau secara statement gitu, kalau cara cerita ya sebenarnya kurang lebih kita masih ngomongin tentang ekonomi, hubungan keluarga, hubungan kakak beradik gitu. Cuman secara statement kalau buat gue adalah gue pengen ngomongin bahwa manusia itu lebih menyeramkan daripada yang namanya setan atau makhluk halus. Gitu. Karena rebutan harta itu. Iya, dan kalau gue kan percaya bahwa setiap manusia itu setiap ngelakuin sesuatu pasti ngerasa dirinya benar, dan kadang-kadang itu yang sebenarnya kelakuan kesetan. Nah, gitu. Kalau ngomongin tentang kelakuan setan, apakah kalian punya pengalaman atau bahkan temen atau kerabat atau keluarga yang kelakuannya kayak setan? Kayak yang pernah nyakitin kalian atau nusuk dari belakang? Ada nih, misal kalau buat gue pribadi gitu, ada nih baru-baru ini orang minjem duit tapi lupa nama gue siapa. Itu setan. Gimana? Enggak, jadi dia bilang, bro, gue lagi ada gini, gue boleh nggak dibantu? Tapi panggilan lu siapa ya? Gue bilang kan setan ya orang. Nah itu yang kayak gitu. Gitu. Mungkin dia emang beneran butuh, cuman maksudnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik lah. Berdebah itu berdebah. Jatuhnya tuh berdebah sih. Pinjam tapi lupa nama. Kalau Mbak Popi? Apa ya? Temen atau orang kelakuannya setan. Gulanya tinggi. Gulanya tinggi. Abi dulu. Gue di samping gula tinggi, usia udah tinggi juga. Jadi gue butuh waktu. Abi lu dulu, Bi. Ayo, Bi. Gue sih alhamdulillah nggak ada temen atau keluarga yang gimana banget ya. Cuman mungkin gue lebih menghindari orang-orang yang kayak gitu, makanya gue nggak kepikiran. Jadi emang kalau misalkan gue udah nggak cocok sama seseorang, biasanya udah iris waridis saja, gue nggak akan bisa teman sama lo, dan itu bukan hal yang buruk kalau gue sih gitu. Cuman kalau melihat kesetanan kelakuan manusia sih lebih ke arah orang-orang yang saya nggak kenal, tapi kalau nggak punya jabatan di mana gitu kan, tuh setan tuh banyak tuh. Nah nggak perlu kita lanjutin kan? Nggak perlu kan? Emang parah jaksa itu. Bukan gitu. Nggak usah. Bukan bahas itu. Bukan. Kasihan Mas editornya Mas. Kasihan editor Mas. Next ya. Next. Aku lupa udah nggak mau dijawab. Males bikin. Tapi kemarin waktu syuting itu nggak ada gangguan sama sekali berarti? Kan Jiwa aja. Gangguan jiwa tuh selalu sih. Iya. Sebagai Enggak sih, WNI. kayaknya nggak ada, tapi kita karena syutingnya tuh di satu hotel, emang hotel beneran bagus lah, dia bintang 4 gitu di daerah Purwakarta. Jadi masih beroperasi juga? masih beroperasi Oh, oke. gitu. Jadi syutingnya tuh nyaman banget. Bahkan talent itu kita susah manggilinnya karena mereka sibuk olahraga. Fasilitasnya bagus. Tanta kan sampai bawa stick Bawa stick golf ya golf. kan. Wow. Terus tenis, siapa namanya Heru. Iya, kita sempat main Nangis. tenis. Ini lebih ke outing ya? Lebih ke outing, Ini benar. lebih berasa Benar. outing sebenarnya. Setnya sempat jadi spot station katanya. Sebentar, sesuai janji ya. Ya. Aduh, denger nggak? Rungu loh. Denger nggak tuh? Denger nggak tuh? Dono biasanya. Tolong ketangkep ya, tadi gue udah gini, gue Nggak denger. gitu. Mau nyusahin editor gila nih. Karena aku biasanya kentut-kentut dia bilang, wah bajingan gitu. Lihat nih. Aku punya teman sekarang. Enggak, lebih ke kagum sih. Kan yang penting aku cantik. Oh iya itu aman. Iya itu aman. itu percaya. Iya. Syutingnya di Purwakarta ternyata. Syutingnya di Purwakarta. Kirain Jakarta. Enggak, kita syuting di Purwakarta karena waktu itu kita nyari hotel yang
Vibes-nya. secara vibes tapi juga secara ukuran itu masuk ke beliefnya cerita itu, kebutuhan cerita. Tapi background story-nya emang di Hotel. Purwakarta apa? Enggak, kita enggak. Kan pemainnya dua Medan nih, orang Iya, Batak iya, nih. iya, Nah. iya. Iya, kalau mereka mah ceritanya tentang perantau yang dari Medan kerja di Jakarta, kerja di hotel di sebuah daerah. Cuman kita nggak pernah mention itu di mana sebenarnya. Gitu. Iya. Rencana bakal ada film keberapa lagi Mas sequelnya nih? Nyari job. Amin ya. Nyari job. Tiba-tiba setan, mungkin. Tiba-tiba setan banget. Nah, ini makanya mudah-mudahan kalau emang misalnya oke ya pasti ya kita Amin. juga open lah gitu. Tapi bisnya Doain ya. keren loh, bisnya loh, gimmick promonya keren banget loh. Iya, Di benar. bis ada kayak wahana gitu, ya kan. setan. Terus habis itu orang masuk ditakut-takutin gitu kan. Keluar ngompol. Ya. Kenapa nggak bisnya yang sampai nyalip kanan kiri gitu aja? Oh itu Itu kan juga bener, sama-sama serem. besetan juga ya. Itu besetan ya. Iya kan? Iya, betul. Keren banget loh. Bajunya keren gila. Ini berarti berapa? Makasih Berarti apa? loh. Budgetnya lebih gede daripada budget promonya. Itu jangan diedit ya. Gitu jangan diedit. Gak apa-apa. Masukin itu. Iya. Kok gimmicknya lebih banyak ini ya? Film keren tuh kayak gitu. Oh gitu. Iya. Coba lihat Apa film yang mana? Film contoh film Netflix tuh. Wah, di Jakarta kan di kawasan Blok M tuh sampai Banyak tuh di banyak pinggir banget jalan. tuh kan. Sampai bahkan kayak Squid Game tuh. Iya benar. Film udah oke, budgetnya oke, promonya luar biasa. Benar. Sampai di negara-negara bahkan. Oh, kalau yang nggak masuk itu yang kayak gimana? Ya di sini aja udah. Di lingkup sini. Kadang di WhatsApp story kayak gitu. Kita ada budget promo di WhatsApp story. Gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Ngomong ada Mas Sisi juga. Oke. Kerja sama Dono gimana Mas waktu film itu? Review Dono ini. Kayaknya kita udah ngobrol berdua. Cuman gini, kalau buat kedepannya, gue berharap gue bisa kerja bareng sama Dono lagi tentunya, karena kita sebenarnya banyak kecocokan dalam hal suka melakukan sesuatu yang different aja menurut gue gitu, dan gue suka dengan beberapa hal liar itu. Jadi gue berharap ya kedepannya kita punya kesempatan lagi buat ngerjain sesuatu lagi. Apa yang kebantu banget ada Dono waktu di film Segan Setia Gagak? MUA. Karena skill itu ya. Terutama adalah ini, kalau yang balik ke Gagak gitu ya gitu, yang pasti adalah jokes-jokes dalam bahasa Jokesnya ya? Jawa gitu. Iya. Karena kan ya balik lagi, gue cuma bisa tuh mentok di Asu sama Janco aja udah gitu. Ngono. Mentok Tapi di emang situ gua. kalau aku lihat Segan Setia Gagak itu kelihatan jokesnya Dono banget. Dono banget. Sama film apa sebelumnya ya Don? Apa? Sekarang limo. Kawan Limo itu juga Dono banget. Aku lihat film itu ya itu Dono lah gitu. Jadi Makanya cocok pingin ada tantangan tuh mungkin ada daerah lain kita ya. Kalimantan. Ya Belitung gitu misal ya kan. Yang kita berdua memang benar-benar bodoh kan. Iya. Ya cerita tentang latar belakang di Nias gitu. Jadi Iya, boleh. ada hantu yang bisa lompat gitu. Lompat batu Iya. ya. Jadi orang nunggu ini. Ada orang mau lompat, pas mau lompat gini kok nggak muncul-muncul. Itu Kan hantu. hantunya di Hantu. situ. Iya. Tapi setelah ini harapannya untuk tiba-tiba setan. Orang tuh nonton itu nangkepnya apa? apa gitu. Kalau gue gini, gue basic directing gue adalah gue pengennya ketika orang nonton film gue tuh nggak terlalu mikir ribet gitu, malahan lupa sama semua masalahnya. Balik lagi basic film itu adalah buat entertaining aja, gitu. Jadi terhibur aja, lupa tuh sama masalah mantan, masalah keluarga. Benar. Selama berapa menit tuh kita 1,5 jam. 1,5 jam itu bisa kayak ngelupain semua masalah Oke. gitu Itu aja sih sebentar. kayaknya. Respon orang-orang yang nonton duluan di kota-kota udah di Surabaya, di Malang kayak gini apa respon mereka? Yang paling buat gue amazed gini adalah karena kan gue pikir kalau misalnya kita special screening di daerah Jawa, bisa nggak ya mereka menerima yang nggak terlalu Jawa banget gitu. Bahkan ini ya sangat ada banyak banget logat Medan segala macam, dan kita kaget banget gitu bisa keterima gitu malahan. Apalagi Poppy sama Sahabi juga kemarin baru ngelihat hampir full malahan pertama kali. Benar. Sekarang kan banyak ini Mbak, film yang kalau di Mbak Poppy main film dulu kan bahasa Jawanya mungkin Logat. cuma berapa persen gitu Pak, atau main logat gitu. Kalau sekarang kan banyak yang full gitu. Iya, Nah, full kayak gitu banget. nanggepinnya gimana? Itu justru bagus ya, memperkenalkan kayak bahasa daerah ke penonton yang emang bukan dari daerahnya juga. Jadi kayak orang-orang tuh udah familiar dengan jokesnya dari daerah
tertentu kayak gitu-gitu dan itu bisa jadi hiburan buat semua sih. Dan bagus lah itu kita jadi kayak membanggakan membanggakan budaya kita gitu. Iya, memperkaya lah ya. Iya, memperkaya dan ya gue juga jadi ngerti banyak bahasa Jawa juga Iya, kan. Leluconnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Tapi apakah sepengetahuan kalian ada nggak film yang selain full bahasa Jawa, misal pakai bahasa Sunda full gitu? Apakah ada? Kayaknya sih pasti ada lah. Yuni pasti tuh ada. kalau yang gue pikiran ya Yuni tuh terakhir setahu Yuni, gue tuh Yuni Sunda, bagus tapi tuh. Sundanya Sunda Banten kalau nggak salah. Yuni ya. Yuni tapi nggak komedi, bukan komedi. Bukan drama. Yuni tuh Yang mainnya Kamila Andi. Ini Iya, kalau iya, nggak salah ya. Soalnya kalau yang Jawa ini masuknya ke komedi terus ya, dan yang masuk. Kebanyakan tuh kalau horor ya kebanyakan itu unsur-unsur Jawa-Jawaan, agama. Iya. Nah itu yang paling banyak sekarang. Harapannya mungkin ada daerah lain juga gitu loh. Iya. Betul. Karena gua nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi banyak orang yang bilang katanya supply untuk ke kabupaten ataupun daerah-daerah Indonesia justru kurang. Nah itu justru maksudnya kan salah satu yang bisa dilakukan adalah bikin film-film yang sangat daerah untuk mereka bisa nonton kan. Lalu On Demand Day kemarin gimana? Padang full. Di Padang. Tapi- itu ini Padang full. Padang full. Padang full. Kalau nggak salah beberapa film Makassar juga udah banyak tuh mereka ngeluarin Benar. pakai bahasa Film daerah. Makassar tuh kalau nggak salah Uang Panai. Iya kayak gitu. Iya, Uang Panai benar. 1, 2, terus ya itu sih. Iya, Uang Panai. kalau gue sih juga jujur berharap bahwa variasi film tuh juga lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Itu bagus sih sebenarnya buat Indonesia. Menurut saya sebagai pengamat. Dia udah tak janjiin mas, ntar kalau aku dapat jatah ngederek lagi, ntar tak ajak dia. Oke. Ini jadi open casting nih ha. Gak usah gitu ketawanya. Nggak perlu. Tapi puas nggak sama apa? Emang gak pernah diajakin? Belum. Kok dia Jadi nggak pernah? berapa Kemarin dia nggak pernah episode nawarin ini? lu. Series pernah. Series saya pernah. ajak, Pernah Tapi diajak. kemarin dia sama sekali nggak pernah mention lu. Wah, Gitu. Biarin nggak. Orang ini matinya cepet. berarti orang baik dong. Orang baik gak apa-apa. Iya. Iya. Kalau orang jahat pun masih bisa berubah untuk baik dulu baru mati. Benar. Tapi puas gak sama hasilnya? Semuanya. Gue happy banget. Alhamdulillah kayak seneng banget nontonnya gitu. Terus kayak apa ya? Nggak nyesel sih gue nonton duluan itu. Karena kan nggak sabar kan, nungguin premier masih lama gitu kayaknya. Iya, iya. Bodoh nih gue pengen nonton aja gitu. Ini sorry karena penasaran ada pertanyaan yang harus ditanyain. Sebagai apa kalian? Ini kan pertanyaan standar Oh ya. benar. Sebagai benar, apa kalian benar. berdua? Jadi kan secara premis emang tiba-tiba setan ini bercerita tentang satu keluarga yang tiga bersaudara. Tiga bersaudara, ada Tante Ginting, Poppy Sofia, sama Syahabi, yang mana mereka ini ahli waris untuk hotelnya mereka, hotel Iya. bapaknya. Mereka datang ke hotel itu, yang mana hotelnya karena COVID sepi. Oke. Tapi sisa ada dua karyawan nih, ada Oki sama Lolo. Oh, iya. Nah kita nih tiga bersaudara mikir nih hotelnya yang udah sepi ini apakah dijual aja apa dilanjutin. Nah dari situ kan konfliknya sebenarnya dari situ. Cuman ada satu hal lain yang ada di hotel itu juga yang mesti kita Pencetus cari tahu. yang akhirnya gitu. itu menimbulkan masalah baru gitu Betul. kan. Jadi konfliknya. ya intinya kita berdua ya jadi kakak beradik yang ada dalam konflik itu, yang mana keluarganya bukan keluarga harmonis. Iya, iya. Inhaler ya. Enggak, gue vape juga. Iya. Bunyinya mbak, kayak wasit mbak jatuhnya. Wasit. Oke, rebutan harta itu. Rebutan harta. Ya seperti keluarga-keluarga pada umumnya lah. Pada umumnya. Iya, Rebutan harta. Dan itu harusnya banyak orang yang relate sih. Betul. Tapi kalau ngomongin Sumpah. Tisu. Ih, Pakai popok aja popok. tisunya diambil Mas. segitu. Bocor ya dia ya. Kalau ini sponsor branding masuk tuh. Iya, lumayan Jadi tuh. setiap mau minum tumpahin dulu. Tisu. oh gitu caranya. Aduh pakai tisu nice jadi Bagus. iya jadi kering banget, gampang ngelapnya loh. Tapi kelar podcast masuk angin bahasa Sabi ini kan Ya. ini kan apa namanya horror enthusiast. Sebenarnya karena balik lagi kita berkarya mas. Iya. bukan masalah orang Iya. antusias, kita berkarya aja. Seniman horor ya. Seniman horor. Sebagai Ada- seniman horor, ada nggak cerita yang kira-kira cerita yang pernah
kamu share di sosmed yang kira-kira bisa jadiin film tuh? Ada banget. Jadi ada satu cerita tentang gunung, aku lupa Gunung Prau apa Gunung Lawu gitu ya. Ceritanya tuh panjang banget. Jadi ya kita tahu lah ya kalau cerita horor tuh banyak banget tentang orang ngedaki gunung apa segala macam. Terlepas itu bener apa enggak gitu kan. Udah ada tuh Hattori judulnya. Mendaki gunung, lewati lembah. Wow. Iya. Nyanyinya bareng. Apa namanya, ada satu cerita yang mana menurut gue epicnya adalah dia dari awal naik gunung sampai ke puncak sampai turun lagi, cerita horornya ada semua. Judulnya Sekawan Limo bukan? Bukan. Film saya itu mas. Sudah tayang mas. Kemarin di Trans 7 udah. Enggak, beda lagi. Apa namanya, lupa sih judulnya apa sama pemerannya siapa ya. Tapi intinya cerita itu tuh pernah yang bikin epic menurut gue pribadi ya. Cerita itu gue dapetin dari temen gue yang memang bisa dapat bisikan lah ya, bisikan atas cerita-cerita horor. Tapi ternyata cerita itu juga ada di Kaskus. Cuman setelah gua konfirmasi ya dia nggak baca Kaskus, cuman ya itu karena dia dapat bisikan kan. Tapi intinya di Kaskus pun tuh ceritanya panjang banget dan emang horornya dar-der-dor. Itu sih menurut gue yang bisa dibikin film mungkin ya. Masih basah ya? Gitu. Lumayan. Lumayan repot ya nggak keluar. Gitu. Iya, tapi kalau kepanjangan gitu nggak bisa mas ya bukan film ya. Nggak bisa. Karena kan nulisnya. Betul. Kenapa maksudnya gimana? Kalau kepanjangan nggak bisa mas. Oh, nggak bisa. Film tuh ini gini mas. Enggak dong. Sini. Jadi, Wah, sini. Film itu ya. Sini aja boleh. Sini aja nggak apa-apa. Kok langsung jadi director juga? Film itu kalau durasi 2 jam itu dapat layarnya dikit. Oh gitu. Iya, makanya kan banyak yang ngakalin dengan cara 1.50, 1 jam 45 gitu. Ini 1 jam setengah, 90 menit berarti. Enggak, kita kayaknya hampir 107 atau di bawah 110 lah pokoknya. Di bawah 2 jam tetap. Kayak gitu. Setelah ini Sorry bentar. Tadi Mbak Popi jadi apa di sini? Aku. Jadi kakaknya. Oh, kan tetap bersaudara. saudara. Bertiga tadi ya. Betul. Oke. Setelah gitu ini aja harapannya untuk film tiba-tiba setan dapat berapa penonton? Tadi udah kemarin tuh udah Nasar ya, udah Nasar. Apa? Punya Nasar Nasarnya- masing-masing. Oh enggak, buat isi sih ya. Karena Dono ini tahu banget, gue nggak akan pernah mungkin melakukan joget-joget TikTok atau apa-apa. Gue nggak Oke. akan mungkin tuh melakukan itu. Tapi kalau ini numbersnya 1,5 juta, gue nazar sama mereka, gue melakukan joget apapun yang mereka suruh. Kalau 1,5 juta ya plus bonusnya. Benar. Kalau bonus gak cair bete juga ya. Nggak ada tuh nazar-nazar. Nggak bakal ada tuh Nggak joget. ada dong. Plus bonusnya. 1,5 juta ya. 1,5 juta. Tapi bisa nggak ke situ? Gua nggak tahu karena kan balik lagi nggak ada formula film Oke. sukses gitu. Ya, ya, Dan ya. balik lagi itu ke tangan produser juga mungkin ya faktor luck juga penting lah gitu. Iya. Jadi nggak ada yang menjamin sebenarnya. Si joget. Kalau yang 1 gagal itu berapa ya? Satu gagal Kita tuh 400. 435 ribu. Itu udah luck banget lah. 400 kita tuh udah janjian. Kalau sampai filmnya box office, kita tato gagak. Gagak. Itu ternyata nggak box office. ya. Tapi sekarang nomor 1 di Netflix. Nah. Nazar joget-joget. Amin ya ampun. Itu kalau sampai kejadian, sumpah tak save itu. Videomu tak save ya. Dengan apa ya? Dengan budget sendiri, tak taruh di video lu. Ini mas, pasang sini pakai gift. Iya. Boleh. Sumpah. Boleh. Kalau mendoan berapa durasinya? 30 kan? 30 menit joget-joget di situ. Iya, sumpah. Tapi ini tayangnya apa, 16? 16 April. 16 April. 16 April. Oke. Kalau Bapak nazarnya apa? Enggak, itu aja sih. Ya. Kita cuma Nazar bareng berarti. lebih tepatnya ke isi doang sih, pengen ditodong. Karena pokoknya kalau ada konten-konten joget-jogetan yang mereka ngajak gue tuh gue nggak akan mau, pasti gue akan menjauh gitu kayak gitu. Oke. Dono udah tahu persis. Ditunggu ini, ditunggu. Semoga 1,5 juta lebih. Amin. Amin. Oh, ini bonusnya ke semua orang ya? Iya dong, harus merata. Harus ya. Pengennya Iya. sih gitu. Pengennya gitu. Pengennya gitu.
Kita aminin aja. Pengalaman saya patah kecipratan kok. Tuh, Dimension tuh brandnya. Bener itu beneran maksudnya dan beberapa film juga yang kemarin tuh Ya, Aci ya, main ya, juga pada kecipratan semua ya. Semoga Ya emang karena kolektif lah. Ya, ya, ya. Ya semoga mencapai itu dan Amin. semoga masih siangnya. Pargo. Itu ya sih ya. Enggak, Pokoknya 1,5 juta ya? Enggak, kemarin Mas gue nyontoh ini ada pinggang yang gerak-gerak juga. Oke. Kita mau lihat pinggang dia gerak-gerak. Paling gitu nggak yang kan. ini yang oles-oles. Itu. Atau yang joget yang tabola bale tau gak sih? Yang mana tuh? Yang Yang apa? mana ya kalau Tabola bale. Iya, iya itu. Tapi jogetnya nggak Iya tahu. gimana sih? Yang Nggak sampai tahu kita. durasi Gimana sih Mas? Contohnya? Nggak usah mancing dong. box office dulu. Box office dulu. Nanti saya ajarin. Oke, terima kasih udah main ke Terima kasih Mendoan. banyak. Terima Terima kasih Sukses. juga. Sukses udah semuanya. Amin, amin. Ya, Medan ditunggu kita. ya Karya-karya ditunggu, lainnya. ditunggu uploadan story-nya atau di sosmednya. Tiba-tiba setan sudah ditonton 1 juta penonton. Amin. ya Allah. Amin. Jangan lupa Laskar Mendoan tanggal 16 April. 16 April. Semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan Mendoan. Jangan lupa puji kami lewat Instagram Story di Instagram kamu. Dan apabila ada yang mengkritik kami, ingat, Anda akan kami blok.